Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Konten biar hoba asik yang ngetuti Dindra nih. So kali ini ya, nih kita membahas cari sahabat yang membawa ke surga ya, ke neraka ya. Kita usaha ya untuk jadi temen itu yang bisa membawa ke surga, bukan malah neraka. Kita usaha untuk menjadi teman yang menguatkan, bukannya menambah kegalauan atau menghancurkan. So sebelum kalian nonton videonya, bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting ting, biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Oh yeay. Kita perlu kawan baik yang kalau kita curhat sama dia, dia bisa tawasau bil haq, tawasau bis sabr, memberi nasihat dengan kebenaran, memberi nasihat dengan kesabaran. Itu kita perlu orang-orang yang kalau kita cerita, ya emang rumah tangga mah mesti begitu, biasa aja tuh kayak gitu tuh, yang sabar aja, bismillah. Bagaimanapun juga kan, ingat nggak tuh apa kata ustazah kemarin? Udah enak tuh kalau kita curhat sama teman kita dan teman kita jawabinnya kayak begitu, enak. Jangan sampai berteman sama setan. Giliran kita lagi curhat, dia jawabnya kayak gini. Ya emang laki-laki tuh zaman sekarang kayak gitu tuh. Makanya mendingan jadi kayak gua nih, bercerai. Ribet hidup kalau punya suami, ya kan? Lu lihat nggak si Nono teman kita no, KDRT, si Nono sabar no, jadi gila. Itu kalau temenannya sama setan, teman-teman. Ada teman-teman yang setan, gitu ya. Yang kita diminta Allah SWT berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu minal jinnati wan nas. No, setan dari manusia no. Bukannya nyabarin, malah ngomporin. Nah, kamu harus cari teman-teman yang bisa menyabar-nyabarkan dirimu. Nyarinya di mana ustazah nih? Kayaknya teman-teman sekarang pada suka provokasi dah. Pada suka ngompor-ngomporin. Nyarinya makanya jangan di pasar. Nyarinya di majelis taklim. Kalau kamu nggak dapet, nggak apa-apa. Ada banyak kajian yang bisa kamu ikuti, yang bisa kamu dengarkan di media-media sosial yang sekarang ada di gadgetmu itu. Kamu punya smartphone, teman-teman sekalian, kamu harus menggunakannya dengan cerdas. Jangan cuma handphonenya doang yang cerdas. Kamu pakai buat hal-hal yang mencerdaskan dirimu itu. Daripada curhat sama temen yang akhirnya ngomporin dan lain sebagainya, dengerin kajian-kajian. Insya Allah jadinya menguatkan hatimu. Nah gitu ya, jadi kita itu perlu ya kawan yang baik, yang kalau curhat itu bisa gitu ya, watawasobil haki watawasobi sober. Kalian tahu ini ada di surat Al-Asr ya, yang artinya apa? Artinya itu memberi nasihat dengan kebenaran dan kesabaran ya. Orang-orang tuh kalau kita cerita ya, emang rumah tangga itu mesti begitu, biasa aja kayak gitu tuh gitu kan. Yang sabar aja ya, bismillah aja gitu. Bagaimanapun juga kan ingat apa kata ustazah aja gitu ya kan. Jadi yang benar itu kalau ada teman lagi ada ujian ya soal rumah tangganya, curhat ke kita ya, suruh aja, bersyukur aja, bersabar aja gitu ya. Gitu. Jadi tuh jawabinya itu enak gitu kalau kitanya jawabinya seperti itu ya. Jangan sampai ya kita berteman tuh dengan setan. Kita atau orang ya, atau teman kita ya yang curhat. Itu kalau bisa ya, kalau misalkan kita yang curhat ya nggak sampailah ya sampai ada syaitan kayak gitu ya. Makanya itu kenapa kok ada kumpul kayak wong kang Sule
wong kang soleh kumpulono itu kan ya. Itu karena ya emang kita harus kumpul itu dengan orang-orang yang solehah gitu loh. Jadi biar apa? Jadi biar baik semua ya. Lah kalau misalkan teman-teman kita buruk gimana? Kalau misalkan teman kita kayak apa ya, kayak kurang gitu ya, kayak fakir agama kayak Dindra itu gimana ya? Yang bisa agama, yang soleha, yang soleh itu mengayomi, mengayomi ya, melindungi gitu, mengasih tahu gitu ya. Jadi ada manfaatnya gitu, temenan sama orang-orang yang solehah gitu gengs gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan setan itu ya, mohon maaf ya kalau jawab itu ya selalu ya emang laki-laki tuh kayak gitu. Mendingan cerai aja gitu ketimbang pusing-pusing ya mikirin laki-laki gitu, ribet kalau punya suami mah. Dulu Dindra di versi yang ini gengs ya, karena ya apa ya, maksudnya di versi yang ini tuh kalau Dindra curhat gitu disuruh kayak gini gitu. Nah ini namanya apa, ujian, namanya syaiton ya, bukan temen yang baik ya gitu. Terus ada lagi ya, ribet kalau punya suami ya kan, lihat itu dia yang punya suami noh KDRT, oh ya kan. Ada juga yang sabar ya jadi gila gitu. Ada itu kalau temenannya itu mas setan kayak gitu jawabnya. Kalau temennya sama orang yang soleha gitu ya, yang kuat imannya, nggak seperti ini, disabar-sabarin ya kan, disupport, disemangatin ya kan, diingetin soal akhiratnya gitu. Ada gitu ya teman kita yang mohon maaf ya setan. Kita itu diminta sama Allah Subhanahu wa taala kan ya, berlindung gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya surat Anas ya, tahu kan ya surat Anas, terlindung dari syaitan-syaitanir rajim kan gitu ya. Nah, setan dari manusia. Bukannya nyabarin gitu ya, malah dikompor-komporin, malah ngomporin ya. Dulu itu Dindra ya Allah baperan gengs ya, terus terang. Pas belum tahu ilmunya ya, pas belum belajar, belum taklim tuh baperan selalu gitu, dikompor-komporin ya kan. Ini loh gini panas ya kan. Panas ya kan, maunya itu disetiain, maunya itu dicintain satu-satunya wanita, maunya itu diratukan, maunya pokoknya di nomor satukan ya, sampai akhirnya setiap hari itu adanya cuma masalah, ujian gitu kan ya. Nggak ada tenang-tenangnya, nggak ada adem-ademnya gitu. Karena apa? Karena belum mikir akhirat itu tadi, mikirnya masih dunia, dicinta ya kan, manusia gitu. Jadi pas dikomporin gitu ya meledak, panas ya kan gitu. Malah dikomporin ya kan langsung panas gitu, dan akhirnya malah dipanas-panasin gitu. Dibuat gegana sendiri gitu. Gegana itu apa? Gegana itu gelisah, galau, merana ya. Gak enak hati semua, gak enak pikiran semua, serba kayak merasa apa ya, yang kurang-kurang enak gitu. Sini sayang, kurang-kurang enak gitu ya. Jadi pokoknya dilihat dulu ya gengs ya, dilihat jawabannya itu. Misalkan nih kita curhat ya kan sama temen, kok kelihatannya mengarah ke kebaikan, jadi pakai itu ya kan. Tapi kok kelihatannya orang ini mengarahnya keburukan, ke kehancuran, ke apa ya, yang kurang-kurang baik gitu ya. Ya udah, tetap dihargai ya, tetap di apa namanya, diiyain aja gitu. Yang penting nggak usah dilakuin kalau misalkan mengarahnya ke keburukan atau yang kurang baik gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti itu kan jadi gegana ya, gelisah galau merana tadi ya kan. Hatinya wah cuma karena omongan gitu ya, cuma karena omongan jadi panas ya, ganas ya kan, ganas banget itu omongan. Makanya lidahmu mulutmu harimaumu ya kan, kayak gitu. Nah kalau gitu tuh bukannya ngasih solusi ya, tapi malah nambah masalah lagi. Iya enggak sih? Kita itu butuhnya itu solusi, butuhnya itu tenang hati, butuhnya itu dihibur,
butuhnya disupport, butuhnya itu kita kayak ditenangin gitu ya, butuh jawaban, butuh gimana sih caranya gitu ya, cerita curhat bukannya nyegerin ngademin ya kok malah manas-manasin ya gak sih, kayak gitu. Pasti ada yang ngedenger dan lagi senyum-senyum sendiri ya, sama Dindra juga senyum-senyum sendiri ya, kita sama gengs kita. Nah, nyarinya itu di mana ya? Karena kebanyakan orang sekarang kan pada suka provokasi ya, ngompor-ngomporin gitu ya. Apalagi dulu zamannya aku masih labil-labilnya, banyak banget kan yang ngomporin. Pokoknya kita itu butuh solusi malah dikompor-komporin gitu ya kan. Nah, nyarinya itu ya usahakan gak di pasar ya, biar masalah itu gak makin membesar. Tahu sendiri ya, pasar tempatnya orang apa gitu ya, bukan bukan orangnya ya, tapi itu sikap dan hatinya gitu loh gengs ya, bukan soal tempatnya juga gitu kan ya. Ya pasar ya, maaf pasar nggak maksud apa ngehina pasar, nggak ya kan. Nah, nyarinya itu usahakan gitu ya di majelis taklim gitu. Di sana tuh orang-orangnya tahu gitu ya, tahu gitu arti sabar. Karena apa? Di majelis itu sudah banyak belajar gitu. Cuman kalau aku ya mohon maaf ya, karena ya orang suka keluar-keluar gitu ya kan. Terus kalau ke majelis taklim yang real itu nyata itu belum pernah sama sekali, geng. Ya kan, nggak dapet ya di real itu, paling temenku gitu kan ya. Nah, di real nggak dapet ya, di real ada kok banyak gitu ya kajian yang bisa didengarkan, diikuti di media-media sosial ya kan, banyak ya di gadget, di smartphone gitu. Nah, di gadget, di smartphone kita itu harus gunakannya dengan cerdas gitu, nggak cuma HP-nya aja yang cerdas ya kan. HP-nya aja nih yang cerdas, kitanya nggak cerdas menggunakan ya sama aja gitu ya kan, ya sama aja gitu, apa gunanya gitu. Yang penting itu penggunaannya yang cerdas gitu. Nah, kita pakai ya buat hal-hal yang mencerdaskan, daripada dibuat cerita gitu ya ke temen yang ngompor-ngomporin, yang jelas-jelas mau menghancurkan gitu ya kan. Kita mending buat nonton gitu ya, kajian-kajian gitu. Insya Allah jadinya hatinya itu dikuatkan. Curhat terbaik ya, cerita yang terbaik itu adalah ke Allah, geng, ke penciptanya langsung gitu. Gak ada orang tahu ya kan, Allah yang maha tahu. Jadi Allah juga langsung gitu beri solusi buat kamu gitu ya. Kumpulannya sama orang-orang yang soleh gitu ya, curhatnya sebaiknya sih langsung ke Allah aja gitu, kecuali menjabarkan pengalaman gitu ya, menguatkan juga gitu. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Dindra, semoga kalian sehat selalu, lancar selalu rezekinya, doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching geng, please stay permanen ya. Salam gotik, salam mutiara surga, salam ceput, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.